Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan. Melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua. Ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya. Udah dibelok-belokan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Coba kalian perhatikan ini ya. Setingkat Kapolda, setingkat Jenderal Bintang 1, Bintang 2 itu masih melapor ke Jokowi. Jokowi masih punya daya perintah. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai saling begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang yang fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Hari ini publik digegerkan dengan fakta baru terungkapnya ijazah Jokowi yang akan berakhir mengerikan. Jokowi memang sangat kental dengan kuat dan hebatnya dalam memegang kendali kekuasaan, dan akhirnya terungkap kenapa Jokowi selama ini tidak mau menunjukkan ijazahnya dan selalu menutup-nutupi ijazahnya. Dalam 3 rangkuman cerita video ini akhirnya terkuak hal yang bikin rakyat geleng-geleng kepala. UGM pun menuruti kemauan dan kehendak Jokowi, sehingga apa yang diinginkan Jokowi dituruti hanya untuk mengamankan ijazahnya. Institusi Polri pun masih bisa dikendalikan oleh Jokowi. Jika kita mengingat sebuah fakta cerita mantan Ketua KPK Agus Raharjo pun sungguh sangat miris. Jokowi saat menjabat presiden pun berusaha mempengaruhi dan mengintervensi hukum saat kasus IKTP, saat itu dengan tersangka Setia Novanto. Keinginan Jokowi tersebut ditolak oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Tapi anehnya penegak hukum tidak pernah berani mengadili kekejaman dan kebusukan Jokowi, padahal banyak fakta dan saksi yang terpampang dan berani bercerita dengan keberaniannya yang siap menanggung konsekuensinya. Itulah bukti kekuasaan dan pengaruh Jokowi yang tinggal mengendalikan melalui remote kekuasaannya. Dalam kasus dugaan ijazah palsu ini pun mungkin bisa jadi jika Rektor Ova Emilia tidak mau menuruti skenario busuk Jokowi, Ova Emilia pun bisa dipecat, sehingga mau tidak mau harus menuruti kehendak Jokowi. Dan kita semua tahu yang mengangkat Ova Emilia sebagai rektor adalah Pratikno yang saat ini menjabat Menko PMK, diangkat oleh Jokowi. Hingga presiden berganti Prabowo pun Pratikno masih menjabat. ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya. Udah dibelok-belokan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Masyarakat pun tidak aneh dan tidak heran lagi. Di tubuh Polri sendiri, Kapolrinya yang mengangkat Listio Sigit jadi Kapolri adalah Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Listio Sigit hingga saat ini, walaupun sudah berganti rezim, buktinya masih menjabat dan menjadi Kapolri paling lama menjabat sepanjang sejarah. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai saling begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meski. Coba kalian perhatikan ini ya. Setingkat Kapolda, setingkat Jenderal Bintang 1, Bintang 2 itu masih melapor ke Jokowi. Jokowi itu bukan siapa-siapa sekarang, dia adalah rakyat biasa. Bagaimana kalian harus melapor ke rumahnya? Ya berarti Parcok masih eksis. Berarti Jokowi masih punya daya perintah yang dimiliki oleh para pihak-pihak terkait yang bisa membuat Jokowi memberikan perintah baik dengan kedipan mata, dengan senyum sinisnya,
dengan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia memang sudah kehilangan orientasi sebagai manusia normal. Akhirnya, kita bisa melihat bahwa Pratikno dan Listio Sigit adalah orang paling beruntung karena mendapatkan jabatan terlama walaupun presiden sudah berganti. Tidak hanya itu, hingga mantan Ketua KPK Agus Raharjo pun menjabat di era Jokowi. Tapi beda dengan yang lain. Walaupun Agus Raharjo menjabat Ketua KPK di era Jokowi, Agus Raharjo berani menolak keinginan Jokowi. Pengakuan yang sangat mengejutkan pun keluar dari Agus Raharjo bahwa Jokowi mencoba mengintervensi kasus iktp Setia Novanto. Ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus iktp yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan. Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara kepada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus iktp, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi luar masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal iktp ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya katakan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Mensek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah, saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK, salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya, itu salah satu yang setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Oh ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Setelah itu, bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi undang-undang KPK, semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak? Diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu itu? Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir itu kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Bayangkan revisi undang-undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir. Lalu ini yang selalu jadi pertanyaan publik. Apa motifnya Jokowi dan UGM menyembunyikan ijazah
dan kenapa ijazah Jokowi tidak pernah muncul ke publik. Asumsi masyarakat timbul jika ijazah Jokowi terbongkar dan terbukti palsu. Hancurlah dinasti Jokowi dan musnahlah rencana Jokowi untuk terus berkuasa di negara ini. Sudah tidak aneh lagi kabar yang sudah beredar sejak lama bahwa Jokowi adalah seorang mantan presiden satu-satunya atau pejabat satu-satunya yang paling haus dan rakus kekuasaan di negeri ini. Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadap. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini. Tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarga. Termasuk juga tambang di NU hari ini. Ini adalah fakta. Dan proses sandra menyandra seperti ini untuk dijadikan tabungan kriminalisasi kepada seseorang, kepada menteri atas kebijakan-kebijakan, ini kan banyak terjadi belakangan ini. Ini melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik, mau diganti seperti sistem kerajaan. Kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan-kepentingan politik. Bagaimana kalian semua menanggapi cerita di video ini? Silahkan tinggalkan komentarnya di video ini. Bagaimana semua sahabat sarang informasi setelah menonton atau menyimak cuplikan video yang sangat lengkap ini? Dan tentunya kita tergeleng-geleng kepalanya setelah mendengarkan beberapa keterangan-keterangan dari beberapa narasumber yang tentunya sumber-sumber tersebut tentunya entah ngarang atau tidak, paling tidak mereka juga pastinya akan siap menerima sebuah konsekuensi. Jika kita mendengarkan keterangan dari Pak Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, itu pun sangat miris jika benar terjadi. Dan jika memang hal itu benar terjadi bahwa Jokowi mengintervensi hukum dan Jokowi ikut cawe-cawe dalam hukum, penegakan hukum, saat ada kasus-kasus yang tentunya kasus yang sangat besar saat itu adalah kasus IKTP dengan terdakwa atau dengan tersangka Setia Novanto ya saat itu ya, yang terjerat masalah kasus di IKTP. Karena kasus IKTP tersebut adalah kasus yang sangat besar tentunya dan tidak main-main. Akan tetapi Jokowi coba-coba ingin mengintervensi penegakan hukum, dan saat itu Agus Raharjo menjabat sebagai Ketua KPK, akan tetapi mendapatkan penolakan yang sangat keras dari Agus Raharjo, dan itu pun tidak dituruti oleh Agus Raharjo. Dan tidak tahu akhirnya apakah Jokowi akan marah atau tidak saat itu, atau marah atau tidak, kita juga tidak tahu ya. Karena setelah itu, setelah beberapa saat hal itu terjadi ya, Agus Raharjo langsung mengungkapkan hal tersebut ke publik dan secara tegas beraninya mengungkapkan ke publik. Kenapa Agus Raharjo ini berani mengungkapkan ke publik, bahkan di media massa, di media mainstream yang tentunya ditonton oleh jutaan masyarakat. Akan tetapi Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, berani speak up dan berani mengatakan hal yang tentunya itu adalah mengandung sebuah risiko yang sangat besar. Akan tetapi bagaimana tanggapan atau atensi dari penegak hukum sendiri? Bahkan hingga saat ini kasus-kasus yang menyangkut atau yang mengenai tentang Jokowi atau yang membawa-bawa nama Jokowi tidak pernah diusut sama sekali. Bahkan mengatakan penegak hukumnya tidak ada bukti. Lalu jika kita kait-kaitkan dengan video yang tadi sudah kita tonton, apakah benar Jokowi memang benar-benar
menggunakan kekuasaannya di negeri kita ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya. Walaupun ia dugaannya bersalah, kan tetapi Jokowi adalah orang yang sangat berkuasa di negeri kita ini sehingga bisa membolak-balikan fakta atau membalikkan keadaan. Walaupun salah pun tidak akan pernah diadili, padahal rakyat banyak sekali yang meminta bahwa Jokowi ini diadili. Dan jika kita melihat fakta-fakta yang seperti diungkap oleh beberapa narasumber seperti Agus Raharjo, dan ada beberapa narasumber lainnya juga mengungkapkan hal-hal yang sangat mengejutkan tentunya.